Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam channel Journey World. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode untuk mengelola utang. Mengelola utang bisa menjadi hal yang sangat menantang. Apakah Anda sedang bergulat dengan tumpukan tagihan kartu kredit, pinjaman pribadi, atau utang lainnya? Rasanya beban utang bisa membuat hari-hari terasa berat. Tetapi ada dua strategi populer yang dapat membantu Anda melunasi utang lebih cepat dan efektif, yaitu debt snowball dan debt avalanche. Jadi metode mana yang tepat untuk Anda? Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Debt snowball. Mari kita mulai dengan debt snowball. Strategi ini memprioritaskan pembayaran utang dari yang terkecil hingga yang terbesar, tanpa melihat tingkat bunga. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, buat daftar semua utang Anda, dari jumlah terkecil hingga terbesar. Kedua, fokuskan untuk melunasi utang terkecil terlebih dahulu, sementara Anda tetap membayar minimum pada utang lainnya. Ketiga, setelah utang terkecil lunas, alokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk utang tersebut ke utang yang lebih besar berikutnya. Dengan setiap utang yang berhasil dilunasi, Anda mendapatkan dorongan motivasi. Anda bisa melihat kemajuan nyata, dan hal itu mendorong Anda untuk terus maju melawan utang lainnya. Debt snowball sangat cocok bagi mereka yang membutuhkan kemenangan kecil untuk tetap semangat dan termotivasi. Metode ini ibarat menggulung bola salju. Awalnya bola salju itu kecil, tapi seiring dengan berjalannya waktu, bola itu semakin besar dan lebih kuat. Jadi meskipun Anda mulai dari utang yang kecil, kekuatan untuk melunasi utang akan semakin besar ketika Anda menuju ke utang yang lebih besar. Debt avalanche. Sekarang mari kita bicara tentang metode debt avalanche. Alih-alih berfokus kepada jumlah utang, metode ini memprioritaskan pembayaran utang dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, buat daftar semua utang Anda. Tetapi kali ini, urutkan dari suku bunga tertinggi hingga terendah. Kedua, fokuslah untuk melunasi utang dengan suku bunga tertinggi, sambil terus membayar minimum pada utang lainnya. Ketiga, setelah utang dengan bunga tertinggi lunas, alihkan fokus Anda ke utang berikutnya dengan bunga tertinggi kedua. Keuntungan utama dari metode debt avalanche adalah penghematan jangka panjang. Karena Anda melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, Anda meminimalkan jumlah bunga yang harus dibayar secara keseluruhan, yang berarti Anda bisa menghemat lebih banyak uang. Metode ini seperti longsoran salju, mungkin butuh waktu lebih lama untuk melihat hasil awalnya. Tetapi setelah momentum tercapai, utang Anda akan dilunasi dengan lebih cepat dan efisien. Ini sangat cocok bagi mereka yang fokus pada penghematan uang daripada mendapatkan kepuasan emosional dari melunasi utang kecil terlebih dahulu. Perbandingan kedua metode. Jadi, apa perbedaan utama antara debt snowball dan debt avalanche? Metode debt snowball memberikan kepuasan emosional lebih cepat dengan melunasi utang kecil terlebih dahulu. Sementara debt avalanche lebih efisien secara finansial karena menargetkan utang dengan suku bunga tertinggi. Untuk debt snowball itu berfokus pada utang terkecil, memberikan dorongan motivasi, dan cocok untuk mereka yang butuh kemenangan cepat. Sementara untuk debt avalanche itu fokus pada utang dengan bunga tertinggi, menghemat lebih banyak uang, dan cocok untuk mereka yang ingin efisiensi secara finansial. Jika Anda lebih termotivasi dengan melihat utang cepat lunas, debt snowball mungkin lebih cocok untuk Anda. Tetapi jika tujuan utama Anda adalah menghemat uang sebanyak mungkin, maka debt avalanche adalah pilihan yang lebih tepat. Tips memilih metode yang tepat. Jadi, bagaimana Anda memilih metode yang tepat untuk situasi Anda? Berikut beberapa pertimbangan. Pertama, apakah Anda membutuhkan motivasi cepat? Jika ya, pilihlah debt snowball. Melihat utang cepat hilang bisa memberi dorongan besar untuk tetap disiplin. Kedua, apakah Anda ingin menghemat lebih banyak uang? Maka debt avalanche adalah jawabannya. Anda mungkin butuh lebih banyak kesabaran, tapi hasil akhirnya adalah penghematan bunga yang signifikan. Ketiga, seberapa besar beban suku bunga utang Anda? Jika suku bunga utang Anda sangat tinggi, memilih debt avalanche bisa sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Setiap orang memiliki keunikan dalam situasi keuangannya. Tidak ada satu metode yang benar atau salah untuk semua orang. Yang terpenting adalah konsistensi dan komitmen Anda dalam melunasi utang.
pilihlah strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Apapun metode yang Anda pilih, baik debt snowball atau debt avalanche, yang terpenting adalah Anda mengambil tindakan. Jangan biarkan utang mengendalikan hidup Anda. Mulailah sekarang, pilih strategi yang sesuai, dan berkomitmen untuk melunasi utang Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.